Apakah orang berhutang wajib berkurban? Oh, tadi kita nggak bahas hukumnya dulu. Hukum kurban kan tahu Pak ya, sunnah muakkad. Dalam menurut Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah muakkad. Ya? Sunnah muakkad. Kalau menurut Imam Syafi'i, ya kan? Kenapa demikian? Karena memang sebetulnya kurban itu sangat penting. Kalau Imam Malik mengatakan kurban itu wajib, bukan tanggung-tanggung. Penting kali kurban ini. Hukumnya sunnah muakkad. Maka kalau nanti kita punya utang, ada utang lah kita, ada utang, terus apakah kita bayar utang atau berkurban? Maka jumhur ulama mengatakan kalau utangnya belum jatuh tempo, kita tetap harus berkurban. Begitu pentingnya kurban itu. Saking pentingnya kurban. Pak, kami tahun ini nggak usah aja lah. Kenapa? Tahun kemarin udah. Itu jawaban yang kedua. Kurban harus kita sampaikan, itu tidak berlaku seumur hidup sekali, tapi setiap tahun. Udah pening mencari alasan apa nih? Ada alasan lain. Ustaz, aku malas lah kalau kurban di dusun ini. Kenapa? Panitia nggak jelas. Kenapa panitia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi allafa baina fi qulubina fa asbahna bi ni'matihi ihwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Allah ta'ala fil Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qub al-mautu iz qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaika wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, teristimewa buat anak-anak bapak yang hadir di sholat maghrib yang lumayan agak hingar-bingar, tapi itulah namanya anak-anak. Dan ketika kita masih mendengar ada suara anak-anak di masjid kita harus berbahagia. Kenapa? Karena mereka lah nanti yang bakal menggantikan kita mengisi masjid ini. Jangan sampai anak-anak kita jauhkan dari masjid, sehingga nanti akan sampai pada satu masa di mana anak-anak kita akan bertanya, "Yah, itu bangunan itu apa? Rumah siapa itu kok besar kali?" Lewat pula Masjid Muhyiddin ini, ditanya sama anak kita, "Yah, itu rumah siapa kok nggak ada dindingnya? Besar kali. Kursinya pun nggak ada, mejanya pun nggak ada." Jangan sampai nanti suatu hari anak-anak kita bertanya seperti itu, karena kita tidak pernah memperkenalkan masjid kepada anak-anak kita. Baik, pertama sekali mari kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat, Allah yang masih memberikan kita begitu banyak karunia, sehingga kita masih dapat menghirup udara Allah dengan gratis. Kalau kita mau melihat beberapa hari ke belakang yang lalu, kita merasakan cuaca yang cukup panas luar biasa. Saya sampai berpikir nih, jangan-jangan mau kiamat apa ini? Kenapa? Panasnya luar biasa. Kita naik kereta lari 100 pun anginnya aja rasanya panas. Itu belum seberapa, tapi ternyata nggak lama itu Allah langsung berikan cucuran rahmat dan karunia-Nya, dikasihnya hujan. Sekarang nggak parah-parah kali panasnya, Pak. Kalau biasanya kita malam kipas angin nggak berhenti berputar sampai pagi, sekarang kami nggak hidup kipas angin lagi. Artinya apa? Udah sejuk. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di rumah bapak ibu belum sejuk, itu bukan salah cuacanya,
Itu salah rumahnya, jendelanya gue rasa kecil kali. Atau lubang anginnya ditutup semua. Atau mungkin ada satu lagi. Apa itu? Belum beli ASI. Itu mungkin yang terakhir. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kalau kita mau memahami konsep bahagia, saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan Gus Baha dalam video singkatnya. Gus Baha itu bilang seperti ini, Pak. Bahagia saya itu kalau saya bisa buat kopi sendiri. Saya pertamanya nggak nyambung tuh. Bahagianya Gus Baha itu bisa buat kopi sendiri. Saya bangun jam 5 tahajud, selesai tahajud saya buat kopi sendiri. Itulah kebahagiaan saya. Nah, pertamanya nggak begitu nyambung, begitu diteruskan sama beliau, dia bilang seperti ini. Karena bahagia itu harus diperkecil syaratnya, bukan diperbanyak syaratnya. Kalau saya mau buat kopi jam 5, saya bangunin istri saya, kata Gus Baha. Ya kalau istri saya bangun. Kalau istri saya nggak bangun, berarti gagal bahagia kan? Atau istri saya bangun, tapi cemberut bikinin kopinya, berarti gagal kita bahagia. Atau dia bangun, nggak cemberut, dia buatin kopi kita, tapi kopinya kurang manis. Apa yang terjadi, Pak? Gagal bahagia kita. Maka yang paling bahagia, kata Gus Baha itu, saya setiap pagi masih bisa bikin kopi sendiri. Artinya saya buat kopi sendiri, saya panaskan air sendiri, saya taruh kopinya, saya taruh gula semau saya, dan saya minum nikmati sendiri. Bahagia saya cukup sampai situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat kita bahagia. Ketika kebahagiaan kita nggak banyak kali syarat. Ya kalau kita bahagia sekarang ini kan syaratnya macam-macam. Kalau Bapak nggak percaya, pulang tanya sama ibu. Tanya sama ibu, Dek, apa yang paling buat kau bahagia hidup sama aku? Atau apa yang paling bisa buat adik bahagia, biar ku cari. Itu panjang Pak daftarnya. Ku yakin panjang daftarnya. Kenapa panjang daftarnya? Macam-macam. Dari minta baju warna ini, minta rumah yang bagus, minta kendaraan yang bagus, belum lagi minta emas, cincin, kalung, hantu belawu itu diminta semua. Kalau itu syaratnya, pertanyaan saya, istri Bapak bakal bahagia sama Bapak apa enggak? Enggak, aku jamin enggak. Setengah mati kita membahagiakan dia. Kenapa? Syaratnya banyak kali. Yang minta nanti dikasih sepeda, minta kereta, dikasih kereta yang agak jelek, minta kereta yang bagus, dikasih kereta yang bagus, minta mobil. Mampus kita, Pak. Betul. Kalau kita memiliki standar kebahagiaan dengan syarat-syarat seperti itu. Makanya kemarin tuh waktu panas santai aja. Kenapa panas? Panas pakai kipas. Kenapa? Mumpung ada kipas. Kalau nggak ada kipas, saya sedikit bocoran lah, rahasia sedikit bocoran. Panas kemarin tuh itu kipas angin saya nyaris nggak berfungsi. Kenapa? Memang panas sekali, Pak. Malam panas sekali. Apa yang harus saya lakukan? Kalau kipas anginnya nggak buat dingin, apa kita mau marah sama kipas angin? Enggak. Terakhir buka baju, tidur di lantai, baru dingin. Selesai. Nikmati apa yang membuat kita bahagia dan perkecil syarat untuk membuat kita bahagia. Makanya jangan banyak-banyak kali syaratnya. Baik, salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita menapaki kehidupan di dunia ini dengan bahagia, dengan tenang, dengan santai, dan kalau bisa kita mati dalam keadaan kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dikabari nih sama Jemi ini materinya tentang kurban. Tapi kalau katanya tadi kurban pada minggu yang lalu udah dibahas. Nggak apa-apa, karena sudah dibahas sama Bapak MPU kurban. Bapak ibu-ibu tentu kan udah hafal semua tentang kurban. Jadi saya ini ambil singkatnya aja, nanti kita tambah dengan yang lain kalau ada. Atau kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, kita diskusi saja. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban itu berasal dari bahasa Arab, asal katanya qariba yaqrabu. Kurban wa kurbanan wa qirbanan, yang artinya dekat. Itu menurut bahasa.
Sedangkan menurut istilah, kurban itu mendekatkan diri kepada Allah melalui tata cara penyembelihan hewan yang telah ditetapkan. Itulah arti kurban. Nah, coba kalau misalnya kita tanya, sama yang bagi kue lah, yang bagi kue. Coba yang bagi kue, bapak tanya sama yang bagi kue. Nah, yang bagi kue ya kamu coba tanya. Kamu tahu apa itu kurban? Tahu. Apa itu kurban? Motong lembu, selesai. Jawaban anak-anak cukup sampai di situ, nggak usah lengkap kali. Apa itu kurban? Motong lembu. Apa itu kurban? Motong kambing. Yang penting anak kita harus ditanamkan. Nah, ini waktu kurban orang motong lembu, motong kambing, selesai. Nggak usah banyak-banyak lagi. Apa tujuannya? Itu udah level kita, bukan level anak-anak. Tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Dalilnya jelas. Surat yang paling pendek, Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Dan dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi kurban ini perintah dia. Bentuknya perintah kurban ini. Bukan himbauan. Berkurbanlah, disuruh kita. Makanya tadi kalau kita mau ambil hitung-hitungan, kurban di sini berapa satu orang? 2 juta. 2 juta. Kongsi 7 orang ya Pak kan? 7 orang. 7 orang 1 ekor lembu. 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor lembu boleh untuk 7 orang. Coba kita hitung-hitung. Berapakah jumlah penduduk dusun apa? Mawar? Ada yang tahu? Pak Kadus? Berapa jumlah kakaknya? 400 kita hitung. Harus pakai kalkulator. 400 bagi 7. Maka tahun besok ini, Hari Raya Idul Adha, Kampung Bukit Rata, Dusun Mawar akan menyembelih lembu sebanyak 57 ekor. Luar biasa, Pak. 400 bagi 7, 57,1. Kita anggap aja lah 57 ekor lembu nanti akan kita sembelih di Dusun Mawar. 3 hari entah 4 hari itu. Ini hitung-hitungan kita, Pak. Oh, Pak, kan itu kurban bagi yang mampu. Oke, itu sebabnya saya selalu menyampaikan rukun Islam itu yang nggak ada tawar-menawar, itu kan cuma 2. Rukun Islam yang pertama, rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang pertama syahadat. Mana ada tawar-tawar? Mengucap 2 kalimat syahadat, semua kita bisa. Yang kedua sholat, itu pun nggak ada tawar-tawar. Kenapa nggak ada tawar-tawar? Nggak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Tak bisa berbaring dengan isyarat. Nggak bisa dengan isyarat, dengan kedipan mata. Tak bisa dengan kedipan mata, dengan hati. Tak bisa dengan hati, mati. Itu nggak ada tawar-tawar. Tapi zakat, puasa, oh itu bisa. Kita tes aja. Zakat kalau misalnya nggak sanggup, nggak ada harta, wajib nggak mengeluarkan zakat? Enggak. Atau kita udah banyak harta kita, tapi belum sampai nisabnya, wajib nggak kita mengeluarkan zakat? Enggak. Karena zakat itu bagi yang mampu. Puasa bagi yang mampu juga. Nggak mampu puasa, nggak usah puasa. Ganti dengan membayar fidyah, selesai. Haji gitu juga. Nggak mampu haji, nggak usah. Jadi kalau misalnya zakat, kita ambil zakat itu bisa diakali, bisa Pak. Kalau zakat fitrah itu yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, kalau dia masih punya makanan hari raya masih bisa dimakan, itu wajib zakat fitrah. Kalau hari raya besok pun nggak ada yang mau dimakan, itu nggak usah mengeluarkan zakat fitrah, itu dikasih malahan zakat fitrah. Tapi kalau zakat harta, zakat harta itu apa Pak? Emas, nggak usah cerita emas. Ibu-ibu kan nggak banyak emasnya, nggak usah kita bahas. Apalagi biji-bijian, padi, gandum. Di sini pun nggak ada yang bersawah ya kan? Nggak usah lah kita bahas tuh. Ternak, mungkin di sini ada yang beternak. Ternak kambing,
40 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing. 30 ekor lembu, zakatnya 1 ekor lembu. Bisakah ini diakali? Oh bisa, bisa. Bapak punya lembu 29 ekor, bunting 1. Mikir, ini kalau nanti lahir, ya kan, 30 ekor lembu aku. Kena zakat, jual dulu 1. Jual dulu 1, lembunya tinggal 28 kan. Begitu melahirkan yang induk tadi, berapakah jumlah lembu? 29, kena zakat? Enggak, orang nggak sampai 30. Bisa diakali? Bisa, Pak. Ya. Gampang akali itu. Sekarang yang jadi masalah, kita lupa. Ini zakat dengan kurban ini beda-beda tipis sebetulnya pembahasan. Kita lupa, yang kita ingat karena pelajaran di kitab-kitab fikih itu, zakat itu emas, biji-bijian, hewan ternak, perniagaan. Itu yang kita tahu. Begitu hewan ternak, lembu, kambing, unta. Itu yang kita tahu. Pertanyaannya, ada orang punya ternak ayam 5.000 ekor, zakat nggak? Nggak ada yang nanya. Dia nanya pun tak ada. Padi 100 kaleng lah kita bilang, itu zakatnya 10%, 10 kaleng kita bilang. Padi, gandum, yang kena siapa? Petani di kampung sana yang kena. Ada orang kampung ini punya kebun sawit sampai 5 hektar di Babo sana, kena zakat nggak? Nggak ada yang bertanya pun. Padahal ayam potong kena zakat, yang sampai ribuan tadi kebun sawit kena zakat. Kalau memang dia sampai nisabnya kebun rambung yang lebar itu kena zakat, tapi kita nggak pernah bahas itu. Itu dia masalah. Maka yang lembam siapa? Yang punya lembu sama yang punya sawah. Itu aja yang lembam. Belum lagi perniagaan, orang yang punya ruko, berapa penghasilannya setahun, kena zakat 2,5%. Pertanyaannya adalah, ada dibahas? Jarang. Kenapa? Karena kita suka ngakal-ngakalin. Padahal kalau kita cerita ngakal-ngakalin, ini kerjaan siapa? Kerjaan umatnya Nabi Musa, orang Yahudi. Orang Yahudi itu paling pandai ngakal-ngakalin, luar biasa. Kenapa dibilang? Tengok aja Bu ceritanya kan Pak. Orang Yahudi itu kan tadi bilang sama Nabi Musa, kalian hari Sabtu tuh ibadah, nggak usah kerja. Hari Sabtu ibadah, nggak usah kerja-kerja yang lain. Ternyata apa? Kejadiannya, orang yang tinggal di pinggir pantai itu hari Sabtu tuh kan kerjanya nelayan, mancing, jaring. Pertamanya patuh, udahlah ke masjid kita hari Sabtu. Tapi Allah uji, gimana di hari Sabtu itu ikan berdatangan semua pantai. Ambil nggak? Tangkap nggak? Tangkap nggak? Pertamanya nggak mau ditangkap, masih patuh sama perintah Allah melalui Nabi Musa. Tapi lama-lama apa yang dipikir orang tuh? Nabi Musa kan ngelarang apa? Nabi Musa ngelarang nangkap ikan hari Sabtu. Jadi kita nggak usah nangkap aja yuk. Jadi kita apain? Kita pasang jaring aja. Kan ikannya nggak bisa lari. Nanti hari Minggu tinggal kita tangkap ikannya. Itu hebatnya orang Yahudi, Pak. Ngakal-ngakalin. Sekarang kalau orang Yahudi disuruh nggak boleh nangkap ikan hari Sabtu, mereka nggak nangkap. Mereka pasang jaring aja. Nangkapnya di hari Minggu. Apa yang terjadi sama umat Nabi Musa itu, yang bandel tadi, yang nggak mau sholat di hari Sabtu tadi? Kunu qiradatan khasiin. Jadi monyet semua. Jadi monyet. Kenapa? Ngakalin. Sekarang yuk kita tengok tadi. Berapa tadi? 400 bagi 7. Bagi 7. Jumlahnya lembu yang mau kita potong besok 57 ekor. Terus kita bilang, Pak, Pak, kami kan dusun mawar kan, nggak semua loh berada, nggak semua orang kaya. Kami pun masih ada dapat PKH lah, kami masih ada dapat bantuan raskin lah, macam lah pokoknya. Oke, kita potong 50%. Berarti separuh orang dusun ini hidup di bawah garis kemiskinan. Ini cek-ceknya apa? Nanti marah bu, ini dengar keluar nih.
Dengar merepet pula orang luar. Enak aja Ustaz nih bilang kami miskin. Ini ilustrasi. Kita anggap 50% orang tidak mampu. Berarti berapa tadi, Pak? 200. Nah, 200 bagi 7. Karena yang miskin separuh, orang dusun ini, separuhnya yang berada, separuhnya miskin. Maka hari raya Idul Adha besok kita motong lembu sebanyak 28 ekor. Itu karena miskin separuh, Pak. Ini serius, Bu. Separuh miskin. Oh, 3 hari juga kayaknya 28 ekor. Saya lebih menekankannya ke arah sini. Ke arah sini. Kenapa? Karena ini bisa mampu untuk mengetuk diri kita sendiri, bertanya kepada diri kita sendiri, kita ini masuk model yang miskin tadi atau yang kaya ya? Aku termasuk orang mampu apa nggak mampu ya? Di sini kita bertanya pada diri kita masing-masing. Kalau 400 mungkin nggak mungkin 100% itu kaya semua, ya udah kita potong 50% miskin semua. Itu kita masih motong lembu besok 28 ekor, Pak. Atau nggak mungkin lah kalau separuh, seperempat aja lah ya. Ini paling seperempat yang berada nih, yang lainnya memang nggak punya duit semua lah ini kira-kira. Oke, kita potong lagi 100 ekor, 100 bagi 7. Maka hari raya Idul Adha nanti, Pak, dusun ini karena cuma seperempat penduduknya yang berada, sisanya masih susah, maka hari raya Idul Adha nanti dusun ini menyembelih hewan lembu sebanyak 14 ekor. Luar biasa. Ini yang perlu kita tanya. Nah, apakah realisasinya sampai 14 ekor atau tidak? Itu kita yang nanya diri kita masing-masing hari ini. Maka saya nggak menekankan tausiah hari ini masalah teknis, hukumnya begini, enggak. Hanya mau nanya, menyebarkan kepada kita semua, kita ini termasuk yang mampu atau enggak. Gitu. Jangan saya yang memponis, nggak berani. Karena yang tahu mampu atau tidak itu kan kita. 100 bagi 7, 14 ekor. Andai kata Idul Adha nanti ternyata kurban di kampung dusun ini hilang satunya, tinggal 4. Ini misal. Ini kan cerita misal nih. Cuman cerita misal. Kan? Maka yang jadi pertanyaan buat kita semua. Ini bukan dalam arti mau merendahkan, menjelekkan. Enggak. Sekali lagi enggak nih. Ini untuk bertanya kepada diri kita masing-masing. Andai kata nanti cuma 4 ekor kurban di dusun kita, kira-kira pertanyaannya, apa yang menyebabkan dusun kita hanya 4 ekor kurban tahun ini? Itu kan jadi pertanyaan PR yang harus dijawab. Apa yang menjadikan pertanyaan? Oke, saat masalahnya, kenapa cuma 4 ekor tahun ini? Kami satu kampung nih banyak utang. Misalnya, itu pertanyaannya. Apa? Jawabannya. Oke. Apakah orang berhutang wajib berkurban? Oh, tadi kita nggak bahas hukumnya dulu. Hukum kurban kan tahu Pak ya? Sunnah muakkad. Menurut Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Kalau menurut Imam Syafi'i, ya kan? Kenapa demikian? Karena memang sebetulnya kurban itu sangat penting. Kalau Imam Malik mengatakan kurban itu wajib, bukan tanggung-tanggung. Penting kali kurban ini. Hukumnya sunnah muakkad. Maka kalau nanti kita punya utang, ada utang lah kita, ada utang. Terus, apakah kita bayar utang atau berkurban? Maka jumhur ulama mengatakan kalau utangnya belum jatuh tempo, kita tetap harus berkurban. Begitu pentingnya kurban itu. Saking pentingnya kurban. Pak, kami tahun ini nggak usah aja lah. Kenapa? Tahun kemarin udah. Itu jawaban yang kedua. Kurban harus kita sampaikan itu tidak berlaku seumur hidup sekali.
Tapi setiap tahun, udah pening nih mencari alasan apa nih? Ada alasan lain. Ustaz, aku malas lah kalau kurban di dusun ini. Kenapa? Panitia nggak jelas. Kenapa panitianya nggak jelas? Panitianya kan Pak kan suka kali nyembunyiin telur. Ini ada, bukan di sini maksudnya, ini kan contoh. Telur apa? Telur lembu itu begitu dipotong hilang telurnya semua. Rupanya siapa yang ngambil? Panitia Pak. Ada aja alasannya. Itu satu. Itu yang ketiga. Ada lagi. Kenapa nggak kurban? Aku nggak mau lah Pak. Kenapa? Kalau kurban kan Pak, itu panitianya lebih banyak bawa pulang dagingnya daripada kami Pak. Nggak jelas tuh panitianya, tak kemana-mana dibaginya daging kurban itu. Belum lagi nanti ada yang ini Pak, yang ngejok kulitnya macam-macam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi cuma contoh-contoh yang saya sering dengar di lapangan. Contoh yang saya sering dengar di kampung-kampung itu masalahnya. Jadi dia malas kurban. Saya tegaskan di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, bahwasannya semua yang dikatakan tadi itu tidak lebih dari perilaku umatnya Nabi Musa, orang Yahudi tadi, yang cuma kerjanya cari-cari alasan. Orang Yahudi tadi pandai cari alasan. Mau dibagi sama panitia itu banyak, sikit dan sebagainya. Kurban itu tujuannya bukan ngasih panitia. Walaupun pada hakikatnya kita serahkan lembu itu sama panitia, walaupun pada hakikatnya lembu itu dagingnya dicincang-cincang dibagikan sama tetangga-tetangga, tapi nilai yang sebenarnya adalah kurban itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti bahwasannya kita cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu endingnya. Makanya aku nggak ambil pusing Pak. Kurban itu sebabnya, maaf, orang tua dulu Pak, orang tua dulu. Kalau udah kurban, berani nggak makan dagingnya? Nggak berani Pak. Kupikir dulu, pernah terbersit di dalam kepala saya, bodoh lah orang tua-tua dulu. Kenapa? Kan kalau kita kurban sunnah, kita kan boleh dapat dagingnya untuk dimakan Pak kan? Ada bagian kita untuk bisa kita makan kan? Dalam hati saya, kok bodoh aja orang tua-tua dulu. Sampai nggak mau makan. Kalau dia kurban dia nggak mau makan lagi. Ternyata setelah saya tanya sama orang tua dulu, bukan orang tua nggak tahu, bukan orang itu bodoh, bukan. Tapi mereka betul-betul ikhlas. Apa yang telah disembelih tadi, dikurbankan itu untuk Allah, nggak aku ambil balik. Begitulah ikhlasnya orang-orang tua dulu. Kita tengokin aja lembu kita. Itu dagingnya yang punya paling bagus tuh. Aku sempat dapat yang daging jelek, nggak mau aku. Yang itu punya aku ya. Ngapain sibuk kali kita seperti itu? Padahal apa? Padahal kurban ini hukumnya sunnah makan. Bahkan Imam Malik mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Lalu kenapa kita nggak mau berkurban? Kalau hitung-hitungan kita tadi di sini 100 orang aja, seperempat orang dusun ini yang punya keinginan untuk berkurban itu 100 orang, maka 14 ekor kita potong besok. Saya mau tanya sama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kurban sama haji ada mirip-miripnya sedikit. Apa mirip-miripnya? Haji Pak. Kira-kira kita menurut otak kita bisa kita yang semua yang hadir ini bakal berangkat haji? Kayak kita pun agak-agak mana mungkin. Kenapa? Duitnya harus daftar aja 25.500.000 sendiri. Kalau berdua 51 juta. Dari mana mau korek duit 51 juta? Nggak mungkin lah. Tapi ternyata ada yang cuman kerjanya nyari kangkung sawah. Nenek-nenek itu berangkat haji, ditanya, "Nek, apa kerjanya?" "Saya cuma jualan kangkung." "Kok bisa berangkat haji Pak?" "Kok bisa?" Kita tanya lagi, "Apa kerjanya?" "Saya bahkan ada yang kerjanya cuma ngumpulin buntut." "Kok bisa berangkat haji?" Coba nanti kalau udah ada jamaah haji berangkat nanti, tengok di TV. Aneh-aneh kan orang yang berangkat haji Pak kan? Ya nggak mungkin bisa berangkat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah pilih orang itu sebagai tamunya. Bukan orang kaya yang Allah pilih. Siapa yang mau Allah pilih, bisa Allah berangkatkan
ke Baitullah. Itu terserah Allah. Kita balik ke kurban. Kira-kira di antara kita yang dipilih Allah untuk nggak sayang nyampakkan duit 2 juta siapa? Itu balik tanya ke kita. Siapa yang mau dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau nggak dipilih Allah, bebusa Ustaz ngomong, bebusa hati bilang di Jumatan, kurban Pak. Kurban itu siapa yang berkurban? Maka nanti kurban hewan kurban itu datang di hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya, lengkap kepada orang yang berkurban. Orang yang berkurban akan mendapatkan pahala sebanyak bulu hewan yang dikurbankan tersebut. Tapi bebusa hati, bebusa Ustaz menyampaikan kayak itu, tetap nggak kurban, Mbak. Kenapa nggak kurban? Allah tak pilih dia, nggak dipilih dia untuk menjadi dekat sama Allah. Kok nggak dipilih? Karena kita memang nggak kepengen dekat sama Allah. Kenapa nggak pengen dekat? Karena kurban artinya menurut bahasa adalah dekat. Kita semakin dekat sama Allah. Kalau Allah nggak mau dekat sama kita, nggak akan pernah kita dekat sampai kapanpun. Lalu bagaimana caranya supaya Allah dekat sama kita? Nah, ada di redaksi Idul Adha nanti itu banyak itu di TV, di media itu ada yang kurban sampai berapa? Hewan kurbannya Irfan Hakim sampai 100 juta ya, atau ada yang sampai 300 juta harganya. Ada satu lagi tuh yang jualan HP itu yang Siregar tuh yang kurban sampai ratusan, sama namanya lupa. Ada ingat? Sampai itu Pak? Siapa? Putra Siregar. Putra Siregar kurbannya ratusan, ditebar di seluruh Indonesia. Pertanyaan, kok bisa deh? Aku jujur aja agak aneh sama Putra Siregar tuh. Kenapa? Kok bisa ya? Dia kurban sampai ratusan hewan kurban, sementara awak tiap tahun masih kongsi 2 juta. Lalu kadang-kadang kita agak aneh ya, kapan kita bisa seperti itu? Ya, istri saya nanya, Mas, tahun ini kurban. Kenapa dia nanya seperti itu? Karena dia tahu lakinya lagi nggak ada duit. Tahu kali dia ini lagi memang sakaratul maut keuangan. Saya bilang, insya Allah. Dari mana duitnya? Kita pikir nanti. Kita pikir nanti. Ada insya Allah. Sampai sekarang belum kepegang duit itu. Tapi insya Allah. Kenapa? Lalu Putra Siregar ratusan hewan kurban dia tebar setiap tahun. Awak jangankan ratusan, seekor lembu tak sanggup. Seekor lembu yang ada, seekor lembu kongsian 7. Makanya saya sempat terpukul dulu, walaupun ini pemahaman yang salah. Waktu saya dai perbatasan di Jamur Jelantang, itu ada Pak Datuknya. Pak Datuknya itu orang kolot kali, tua kolot dia. Pemahamannya agak aneh, tapi tetap nonjok kepala saya. Apa dia bilang? Pak Dai, kurban itu satu lembu 1 ekor kan? Iya. Cek mana itu nanti naikinnya di padang mahsyar nanti? Ya nggak apa-apa loh Pak. Nanti kan nggak mungkin lembu itu dibalas Allah seperti itu juga. Dibalas Allah pokoknya 7 itu bisa naik semua lah. Bapak Pak Datuk tenang aja. Apa kata dia? Itu kalau kayak gitu Pak Dai, dia bilangin ke saya, itu yang untung yang mati duluan. Saya nggak nyambung. Maksud Pak Datuk kayak mana? Ya iyalah, yang mati duluan yang untung. Kenapa? Yang mati duluan nyarter belakang kuno duduknya. Yang mati kedua masih di belakangnya, masih aman. Mati ketiga belakangnya lagi. Pertanyaannya Pak Dai, yang mati ke-7 duduk di mana? Aku pun terpikir, iya juga ya. Iya juga, dalam artian memang itu logika beliau keliru, nggak begitu benar. Tapi kalau kita mau nyadar diri, mawas diri, iya loh, kok kita pelit kali. Memang betul Allah kasih hukum ketentuan 1 ekor lembu boleh untuk 7 orang, betul, nggak ada yang salah di situ. Tapi pertanyaannya, ya kok pelit kali ya kita ya. 1 ekor lembu kongsian 7 Pak. 1 ekor lembu kongsian 7. Itu pun tadi begitu kita hitung-hitung, 1/4 orang di dusun ini 100 orang yang mampu, itu 14 ekor lembu. Pertanyaan, 14 ekor lembu pun tak ada tangga nanti. Iya kan?
Jadi kok pelit kali kita sama Allah. Katanya kita cinta kepada Allah. Katanya kita mau dekat sama Allah. 14 ekor lembu, seperempat orang penduduk dusun Mawar aja gak ada yang cinta sama Allah. Seperempat pun gak ada. Seperempat pun orang dusun Mawar tak ada yang mau dekat sama Allah. Kenapa kita sibuk kali mau semua? Betul Pak kan? Ini memang agak-agak tersinggung sedikit kalau memang saya ceramah. Agak-agak kasar kali Ustaz ini. Bukan kasar Pak. Logika kita. Jarang Ustaz nyampaikan logika ini. Yang banyak disampaikan adalah hukum. Nah, hukum kan udah tahu semua. Hukumnya sunnah muakkad. Cara bagi daging kurbannya, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan. Udah tahu semua itu. Cara menyembelihnya, menghadap kiblat, dipotong, putus 2 urat lehernya, udah gitu membaca takbir. Udah tahu semua itu. Saya nggak mau teknis itu ceritanya, karena tadi dibilang yang tausiah yang lalu udah cerita itu. Saya mau tanya ini, membuka wawasan kita semua. Itu kalau 400 satu dusun, udah 400, kita kurangin lagi separuh, 200, kita kurangin lagi seperempat, masih 14 ekor. Bayangkan, kita tanyalah diri kita masing-masing hari. Kalau kita nggak bisa menyembelih 14 ekor nanti di Idul Adha, pertanyaannya, dari situ kita bisa menanya pada diri kita masing-masing. Oh, ternyata kita nggak mau dekat sama Allah. Oh, ternyata kita masih jauh dari Allah. Atau lebih ekstrim lagi, oh ternyata Allah benci sama kita, nggak mau kita deket-deket sama dia, sehingga walaupun ada duit, kita akan tetap berputar mencari alasan agar kita tidak menyembelih hewan kurban. Saya sering kali agak ekstrim Pak, kalau di tempat ibu-ibu saya sering bilang ya kan, kalau nggak mau kurban ibu tahun ini, coba tengok di dalam rumah itu, masih ada TV nggak? Masih jual? Masih ada di tangan tuh cincin emas, masih jual? Sampai kayak gitu. Kalau di ibu-ibu saya nyuruh itu. Kenapa? Karena ini sebetulnya bukan bab lembu yang kita sembelih, bukan bab kambing yang kita sembelih, bukan itu semuanya, tapi bab kecintaan kita, kesungguhan kita untuk bisa dekat kepada Rob kita, untuk bisa dekat kepada Tuhan kita. Itulah yang penting hari ini kita buktikan. Kalau cuma bilang-bilang cinta aja, semua juga pandai. Anak-anak lajang tuh, nggak percaya Bapak? Entah Bapak dulu pernah kayak gitu juga nggak tahu. Anak-anak lajang di luar tuh Pak, apa katanya? Dek, cinta kali aku sama adik. Betul. Terus kata cewek itu, kalau memang abang betul cinta, datanglah ke rumah. Datanglah ke rumah dia. Memang saudara datang ke rumah. Tanya sama bapaknya, kau cinta sama anak aku? Iya. Ya udah, kalau cinta nikah. Oh mak, Pak, itu yang nggak siap aku Pak. Itu yang nggak siap aku. Kenapa? Ada duit aku Pak. Itu cintanya bohong, cintanya palsu. Akhirnya apa? Akhirnya diculiklah anak gadis ibu bapak di pinggir jalan, culik pinggir jalan, pulangkan pinggir jalan. Kenapa? Karena cintanya palsu. Pertanyaannya, ibu bapak melihat cinta anak muda itu sama anak gadis ibu yang palsu, geram nggak? Itu tanya betul, yang punya anak gadis lah ini. Sempat anak gadis ibu di PHP, geram nggak nih anak laki itu? Geram kali, bapak pun mengumbukkan aja rasanya. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Kita ngomong setiap hari, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ngomong semuanya, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua untuk Allah. Rupanya kita bohong. Untuk gak ditumbukkan sama malaikat kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ilustrasi lagi. Kalau Bapak saya tawarin, itu ada Honda Beat di luar itu. Saya suruh Bapak beli Honda Beat itu 100 juta. Kira-kira Bapak beli nggak? Bapak ada duit 100 juta nih, betul. Saya tahu duit Bapak ada 103 juta. Terus saya bilang, Pak, itu ada Honda Beat itu, Bapak belilah 100 juta. Bapak beli nggak? Enggak. Ujahin enggak. Terus saya ganti perintahnya, Pak, tolong Bapak kan punya duit, Bapak itu 103 juta.
tolong Honda Beat itu Bapak beli 100 juta. Nanti kalau udah Bapak beli 100 juta, saya beli 300 juta. Bapak beli nggak? Pasti beli. Kujamin dibeli. Kok dibeli? Lah iya, cuma ngambil sebentar 100 juta, dapat untung 200. Pasti dibeli. Kenapa? Karena kita sudah bilang, Pak, tolong beli Honda Beat itu 100 juta, nanti saya beli dari Bapak 200 juta. Langsung otak mikir, apalagi tawarin sama ibu-ibu. Oh, jelas nih, jelas. Cepat kali itu gitu kan ibu-ibu tuh, matematika. Oh, 200 juta untung nih. Cuma pindah tangan aja, 200 juta, selamat. Beli terus, balikkan saya. Saya kasih 200 juta. Pasti mau. Padahal, ajan. Padahal, Allah hari ini udah nawarin kita. Pak, beli lembu itu, Pak. 2 juta ya. 2 juta, kongsi 7, bukannya sendiri, kongsi 7, 2 juta aja, Pak. Nanti akan kubalikkan 800 juta. Kita beli enggak? Ragu. Padahal saya bacakan aja ayatnya Al-Baqarah ayat 261. Karena udah mau bisa, saya bacakan artinya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah serupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Sedekah 1 Allah balas 700. Kalau sedekah kurban 2 juta, berapa banyak Allah balas? Pasti lebih banyak lagi. Cuma pertanyaannya, mohon maaf sekali lagi. Andai kata saya banting hari ini duit 300 juta aja ini, 300 juta. Ibu cari duit 100 juta, beli Honda Beat itu, pokoknya Honda itu ku beli 300 juta. Ini dia duitnya. Pontang panting cari 100 juta itu, pokoknya harus dapat. Kenapa? Duit terlihat. Padahal siapa yang ngomong? Manusia, ciptaan Allah. Dan ini Allah yang bilang di dalam Al-Quran. Siapa yang berinfak 1, Allah balas 700. Kok nggak percaya? Lebih hebat cakap orang atau cakap yang menciptakan orang? Itulah yang hari ini mau kita tanya pada diri kita masing-masing. Oke, baik. Aduh, panjang sebetulnya. Banyak hal yang masih belum saya sampaikan, tapi udahlah. Karena udah habis waktu. Ya, 3 menit lagi, mana tahu ada yang mau didiskusikan, Pak Ran. Nah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata saya. Memang saya agak jarang diundang orang, karena kalau ceramah kesannya nyindir. Padahal aku nggak nyindir loh, Pak. Nggak nyindir, langsung nembak. Nembak langsung. Apa nyindir? Maka kita tengok aja besok. Nggak apa-apa, nanti Ajemi saya tanya berapa kira-kira dusun mawar. 2 Ustadz, Pak, kacau kali kalau 2. 4 aja masih kacau. 4 masih kacau, apalagi 2. Kan? Udah gitu berapa lagi? 14 saja, 14 masih kacau. Kenapa? 1/4 cuma yang kurban. Itu masih kacau. Dan saya selalu sampaikan ini dimanapun materi saya. Kenapa? Karena saya ingin kita semua dekat sama Allah. Dekat sama Allah. Dan saya nggak berani menyampaikan ini kalau saya nggak kurban. Makanya Ustadz-Ustadz itu kadang-kadang jarang nyampaikan masalah kurban, kejam, agak jarang ya. Kenapa? Ustadz pun kadang nggak kurban. Yang ada nelpon pula, ada nelpon, Bu, saya Ustadz ini, ada nggak jatah saya di tempat itu? Bondolnya beri Ustadz kayak gitu dulu. Tapi ada, Pak, ada. Gitu. Tapi nggak semua. Makanya saya nggak berani nyampaikan. Sama ketika saya disuruh pelepasan ibadah haji. Itu takut kali aku. Cuma mau melepas ibadah apa jamaah haji? Aku belum haji. Pucat. Tapi begitu saya sudah daftar haji, sekarang udah berani. Nah, kalau disuruh lepasan jamaah haji, kita bisa ngomong, Bu, insya Allah doakan saya menyusul. Bisa didoakan ya, kenapa? Udah daftar. Bapak daftar enggak, begitu datang, Pak, Bu, doakan ya. Nanti kalau sudah doakan saya berangkat. Udah nabung, itu yang belum, sama aja. Cuma mau didoakan, nabung juga enggak. Jadi enggak ada jalannya itu enggak ada. Gitu.
Cuman kadang-kadang kita kan kepedean Pak, kepedean. Doakan Bu ya, mudah-mudahan saya sampai Pak, doakan. Sambil kita kasih amplop 30.000 di amplop tuh. Inilah untuk jaga-jaga di sana, semangat doakan. Dia pun pening, doakan. Yang paling penting siapa? Malaikat. Cepat didoakannya, di sana tempatnya mustajab, didoakan. Berangkatlah ibu nih. Cuma dari mana berangkat? Nabung juga enggak, apalagi daftar. Kacau gitu kalau seperti itu. Nah, jadi begitulah kira-kira Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak pada tempatnya, yang menyinggung perasaan. Tujuannya cuma satu, bukan merendahkan, bukan menghina, bukan semua. Ini dari kita untuk kita. Dari mulut saya untuk saya. Mudah-mudahan juga bisa dicerna oleh jamaah yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah pilih kita, bukakan pintu hati kita, gerakkan tangan kita untuk ngambil uang di dompet. Dompet gak ada, di ATM kartu, colokkan di mesin ATM itu, tekan angka 2000006 2 juta rupiah, serahkan ke panitia. Terserah mau dibuat apa, mau dibelikan kambing ataupun dibelikan lembu. Pak, saya nggak sanggup kalau 2 juta, saya sanggupnya cuma 1,5, 1,5 juta. Cari kambing sendiri, jangan suruh panitia cari 1,5 juta. Bebuling nyari panitia, mana mau cari kambing harga 1,5 juta. Nah, cari sendiri. Yang penting kita punya niat untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.